Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana shahrus siyam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atsba'ihi al-kiram wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk mengikuti kajian rutin setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan kajian ini dapat mencerahkan dan sekaligus mencerdaskan kita semua. Topik kajian kita pagi hari ini adalah zakat sebagai penyempurna kualitas ibadah Ramadan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang setia di jalan takwa dan istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian, di awal kajian ini saya ingin menyampaikan sebuah data. Data ini dirilis oleh Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, pada Maret 2004 tahun yang lalu, bahwa potensi zakat Indonesia itu sesungguhnya mencapai 327 triliun. Sedangkan realisasi dana zakat yang terkumpul itu baru sebesar 33 triliun. Artinya apa? Umat Islam yang memiliki kesadaran dan sekaligus ketulusan untuk mau membayar zakat itu baru mencapai 10%. Andai kata bisa 50% saja, itu sudah lumayan, sudah 150 triliun. Ya, namun itulah fakta yang ada. Dan yang menarik, dari besaran nominal zakat yang terhimpun, muzaki dari kelompok usia di atas 40 tahun itu mendominasi. Artinya memang sudah di fase usia produktif. Namun dari segi jumlah muzaki, generasi milenial atau generasi Z, Gen Z itu lebih mendominasi daripada generasi yang sudah lebih sepuh atau yang sudah lebih tua. Mungkin kalau yang sudah tua terlanjur pensiun, pendapatannya sudah nggak banyak. Jadi tinggal dalam tanda petik sisa-sisa dari penghasilan bulanan. Nah, ini menjadi problem kita bersama, bagaimana potensi zakat yang demikian besar itu bisa dioptimalkan sehingga umat Islam memiliki dana yang produktif dan sekaligus strategis untuk pembangunan umat dan bangsa. Namun karena zakat di dalam Islam itu ada yang dikaitkan langsung dengan ibadah Ramadan, yaitu zakatul fitri, maka nanti akan dibahas terutama bagaimana kita menjadikan instrumen keadilan sosial berupa zakat ini menjadi penyempurna dari kualitas ibadah Ramadan kita. Memang yang terkait langsung dengan puasa Ramadan itu adalah zakatul fitri. Kalau zakat mal itu tergantung pada haulnya. Namun dalam kenyataannya kita melihat bahwa mayoritas umat Islam itu biasanya selain membayar zakatul fitri juga membayar zakat mal di bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini menjadi momentum yang tepat, yang strategis untuk mengoptimalkan penghimpunan dana dari zakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa itu zakat? Nah, kalau dianalisis secara linguistik atau semantik, zakat itu ternyata mempunyai 5 arti.
Arti yang pertama adalah an-nama, bertumbuh. Mengapa? Karena zakat itu selain dapat membuat harta yang kita zakatkan itu bertumbuh, juga membuat ukhuwah Islamiyah, relasi antara yang kaya dan miskin itu bisa bertumbuh, bahkan bisa menumbuhkan solidaritas sosial. Terjadi sinergi antara muzaki dan mustahik, sehingga keduanya itu bisa menumbuhkan kehidupan sosial yang harmonis. Bayangkan kalau misalnya yang kaya tidak berempati, tidak mau berbagi, tentu nanti yang miskin karena merasa dalam tanda petik nasibnya itu kurang beruntung, dia akan merasa iri dan bahkan dalam batas tertentu dengki dan benci kepada yang kaya karena nggak mau berzakat. Nah, ini berbahaya. Yang kedua, zakat itu artinya al-barokah. Zakat itu penuh keberkahan, penuh kebaikan. Karena apa? Karena uang yang dizakatkan itu insya Allah semakin berkah, semakin mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi muzaki maupun bagi mustahik. Yang ketiga, zakat itu artinya az-ziyadah, bertambah. Dalam rumus sedekah itu asal artinya sebetulnya berkaitan dengan zakat ya, secara umum ya. Dalam rumus sedekah menurut Islam, harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu tidak berkurang, tetapi justru bertambah. Kata Nabi, ma naqasat shadaqatun min malin. Dalam hadis yang lain, ma naqasa malun min shadaqah. Jadi harta yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita infakkan di jalan Allah itu sama sekali tidak berkurang. Justru Allah menjanjikan dalam firman-Nya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang engkau belanjakan di jalan Allah, pasti Allah akan mengganti. Jadi jaminan adanya pertambahan dan pertumbuhan harta bagi muzaki itu tidak perlu diragukan. Itu arti yang ketiga, az-ziyadah. Yang keempat, zakat itu artinya at-toharoh. Toharoh, kalau Bapak Ibu belajar fikih itu biasanya dimulai dari babut toharoh. Toharoh itu artinya kesucian, kebersihan. Mengapa disebut demikian? Karena zakat itu membersihkan harta muzaki dari hak orang lain, membersihkan hati muzaki dari sifat-sifat kikir, bakhil, rakus, tamak, egois, dan sifat-sifat lainnya yang buruk. Sehingga dengan kita berzakat sejatinya kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit seperti itu, dan juga dari kepemilikan harta yang sebagiannya sebetulnya bukan milik kita, sebagiannya adalah milik para mustahik yang berhak menerima zakat. Yang kelima, ini yang terakhir, arti lugawi dari zakat adalah as-shalah, kebaikan. Mengapa demikian? Karena zakat itu jika dikeluarkan pasti akan mendatangkan kebaikan. Tidak hanya kebaikan untuk muzaki yang mengeluarkan zakat, tetapi juga kebaikan bagi yang menerima zakat dan juga kebaikan bagi umat. Karena zakat itu tidak semuanya nanti didistribusikan kepada fakir miskin. Ada juga yang diberikan kepada amil, panitia, pengelola. Ada juga yang diberikan kepada gharimin, orang yang terlilit utang, pailit. Ada juga yang diberikan kepada hamba sahaya, mu'allaf yang baru masuk Islam, fisabilillah dan ibnu sabil. Jadi dengan demikian zakat itu merupakan sumber keberkahan rizki, kunci pertumbuhan ekonomi umat, sekaligus berfungsi sebagai penyucian diri dari sifat bakhil dan kikir, pembersih harta dari hak yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Sekaligus zakat itu menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Kalau Pancasila
itu sila yang paling terlantar itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rukun Islam dalam tanda petik yang belum optimal, kalau nggak saya sebut terlantar, itu adalah zakat. Kalau puasa pasti banyak yang mengerjakan. Berangkat haji, wah ngantrinya puluhan tahun. Tapi zakat saya belum lihat ya, antrian membayar zakat gitu ya. Mungkin suatu saat ketika literasi dan edukasi tentang zakat itu sudah bisa diterima, tersosialisasikan dengan baik, terutama kepada para agniya, mudah-mudahan suatu saat masjid kita itu kebanjiran muzaki gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi dalam hadis yang lain juga bersabda, barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Ini ancaman yang luar biasa. Kalau Nabi mengancam dengan memberikan ilustrasi, perumpamaan seperti itu, berarti kita nggak boleh main-main ini. Kita harus betul-betul menunjukkan kejujuran dan kebenaran sikap kita dalam mengamalkan ajaran zakat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa tujuan zakat itu? Yang pertama, mengurangi kemiskinan dan membantu orang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk untuk memenuhi atau mewujudkan ketahanan pangan. Sekarang ini lagi susah, pangan kita ini cenderung mahal, betul nggak Bu? Kalau belanja itu sekarang bawa uang 1 lembar yang warna merah itu pulang paling masih ringan gitu, yang dibawa. Beda dengan 5-10 tahun yang lalu gitu kan ya. Ibu-ibu sering ngeluh gitu, sekarang ke tukang sayur aja beli ini sekian-sekian. Ya, itu jeritan yang sering kita dengar dari ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan cuman tugasnya ngasih ya sudah. Mudah-mudahan berkah gitu ya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dan rasa empati, rasa peduli dari muzaki kepada golongan masyarakat yang berekonomi lemah dan tidak berdaya. Pasti dalam sistem sosial ada kelompok-kelompok yang rentan, ada warga masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, ada yang tidak tahu nanti siang atau nanti malam itu makan apa. Itu pasti ada, karena memang begitu hukumnya, sunatullahnya begitu. Kalau semuanya kaya kan susah juga ngasih zakatnya ke siapa, kan gitu. Allah itu maha adil ya. Yang ketiga, tujuan zakat itu adalah mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, sehingga pada gilirannya nanti terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial. Maka syariat zakat sejatinya muara utama, buah akhirnya yang dibidik, yang diharapkan adalah terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial ya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran moral akan tanggung jawab sosial dan kepedulian orang-orang kaya terhadap fakir miskin. Kalau di undang-undang kita itu kan ada pasal yang mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Ada yang merasa sudah pernah dipelihara oleh negara? Belum ya? Harus jadi miskin dulu Bapak Ibu ya. Nah sekarang ada program makan bergizi gratis. Nah, saya kira dari satu segi menyelesaikan persoalan anak-anak, tapi dari segi yang lain belum menyelesaikan, tapi justru menambah masalah baru. Mestinya yang diselesaikan tuh orang tuanya, supaya kerjanya lebih bisa menghasilkan pendapatan dan meningkatkan daya belinya ya. Kalau hanya anak-anak saja, dalam tanda petik ya katanya makan itu ya bagi anak-anak sih enak-enak saja ya, tetapi esensi persoalannya bukan di situ. Esensinya seharusnya kalau konteksnya adalah
Untuk peserta didik ya pendidikannya yang digratiskan, kualitasnya yang ditingkatkan gitu ya. Lalu orang tuanya diberdayakan supaya bisa ngasih makan yang bergizi. Tapi kadang-kadang muncul persoalan, apa iya anggaran 10.000 per anak itu sudah bergizi makannya? Belum tentu juga ya kan, tergantung di mana. Baik, yang kelima, tujuan zakat itu adalah meningkatkan semangat dan kekuatan spiritual umat Islam sehingga terwujud ukhuwah Islamiyah dan solidaritas sosial. Ukhuwah Islamiyah itu tidak hanya dibangun melalui kita misalnya sholat berjamaah, sering berada di dalam majelis ilmu seperti ini, tapi yang terasa dan yang berkesan itu adalah melalui zakat. Karena melalui zakat itu konkret, ada di situ spirit ta'awun, spirit membantu yang lemah dari yang kaya, itu terasa. Bahkan dakwah Islam itu lebih efektif kalau menggunakan pendekatan ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang miskin diopeni, disantuni, didekati oleh para misionaris. Kadang-kadang dengan satu kardus itu bisa menukar akidahnya, iya kan? Di sebuah kampung ya, atau di daerah Semarang, saya pernah diceritakan oleh seseorang, itu ada komunitas yang awalnya ini ya, mohon maaf ya, ada masjid yang masih berfungsi dengan baik, tapi anak-anaknya mulai diopeni, mulai digarap, mulai dibidik oleh misionaris. Awalnya dikasih bantuan gitu ya, buku ketika tahun baru, tahun ajaran baru, diajak rekreasi ketika libur gitu kan, sesekali diajak main ke gereja, pulangnya disangoni gitu. Lama-lama mereka merasa tertarik, kok di agama yang lain itu banyak bantuan, banyak santunan, sementara di agamanya nggak ada misalnya kan. Orang mulai membandingkan, kok Islam begini ya, sementara agama yang lain begitu. Ternyata perlahan sedikit demi sedikit mereka akhirnya mengalami kristenisasi. Lama-lama orang tuanya diajak juga, tidak hanya anaknya yang diopeni, orang tuanya juga awalnya diajak rekreasi, awalnya diajak makan bareng, awalnya disediakan bazar murah, bahkan digratiskan. Ujung-ujungnya apa? Ini yang miris. Mudah-mudahan cerita ini ya tidak sepenuhnya benar, tapi yang saya dengar adalah masjid yang tadinya penuh dengan jamaah akhirnya disegel. Mengapa disegel? Karena jamaahnya sudah beralih ke agama lain. Mereka sudah berpindah akidah dan sudah pergi ke gereja. Jadi awalnya mereka pendekatannya memang halus dan sangat strategis. Kalau sudah soal ekonomi dan mereka membutuhkannya, digarap pelan-pelan sedikit demi sedikit, lama-lama ternyata ikut agama X ini menguntungkan ya, kan gitu kan. Orang berpikirnya sederhana saja, apalagi mereka mungkin masih dalam fase yang imannya, akidahnya masih lemah ya. Oleh karena itu sekali lagi, zakat juga, selain merupakan instrumen keadilan sosial, zakat juga bisa dijadikan sebagai strategi dakwah yang jitu ya, untuk paling tidak merawat komunitas kita, selain juga mendakwahi yang lain. Makanya mengapa salah satu dari 8 asnaf itu mu'alaf. Mu'alaf itu kan orang yang baru masuk Islam, dan boleh jadi ketika masuk Islam itu dia dipisah dan dikucilkan atau bahkan dimusuhi oleh keluarganya kan. Maka memang harus ada yang nolong, harus ada yang merangkul. Jangan sampai sudah masuk Islam tapi kemudian jadi terlantar, terlunta-lunta. Oleh karena itu memang ini harus kita pikirkan bersama, dan mudah-mudahan dengan zakat ini mereka tersantuni. Tapi kalau mu'alafnya itu seperti konglomerat gitu misalnya ya itu tergantung kita mau ngasih zakat apa tidak. Kalau dari sisi ekonomi nggak bermasalah ya
boleh jadi tidak perlu diberi. Tapi kalau diberi sebagai pemberi spirit dan semangat berislam ya nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian dizakatkan atau dizakati? Zakat itu dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Maksudnya apa? Harta yang betul-betul dalam kepemilikan kita, bukan dari hasil pinjaman, hutang misalnya. Kita punya duit nih 1 miliar, tapi uang itu hasil pinjem. Nah, itu tidak dizakati, karena itu menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan dan melunasinya. Ya. Jadi tidak semua harta terkena kewajiban membayar zakat, tergantung ya. Syarat dikenakannya zakat atas harta adalah 1. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Jadi nanti ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa haram hukumnya ya mengeluarkan harta baik untuk zakat atau sedekah dari hasil menipu, mencuri, korupsi dan sebagainya. Jangan nanti ada pandangan gini, saya mau korupsi 5 triliun, nanti yang 1 triliun dibagi-bagi biar aman atau biar untuk menebus dosa. Enggak. Karena yang tidak halal, yang tidak suci, yang diperoleh dengan cara yang tidak legal, itu tidak bisa membersihkan harta yang dimiliki. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Dalam arti harta itu berada dalam genggamannya, dalam penguasaannya. Contoh misalnya, kita punya tabungan. Tabungan itu kita yang kendalikan rekeningnya. Tapi kalau misalnya punya deposito tertentu dan belum waktunya jatuh tempo ya, dan itu nggak bisa dicairkan ya, belum ada kewajiban. Kecuali kalau misalnya kita anggap kita talangi dulu dan pakai uang yang lain dan kita punya untuk membayarkannya. Kemudian yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Harta yang dapat berkembang. Harta yang dapat berkembang itu misalnya modal, itu dizakati. Tapi kalau berupa rumah itu kan, tapi itu juga bisa berkembang ya nilainya ya. Atau ini biasanya kalau kita punya sapi itu kalau hanya diternak, dipelihara, kalau sudah mencapai 30 ekor itu wajib dizakati. Tetapi kalau sapi itu digunakan untuk usaha, maka sapinya nggak dizakati, namun hasil usahanya, misalnya sapi itu digunakan untuk menarik gitu ya, kalau di kampung dulu itu semacam cikar ya, atau untuk membajak di sawah gitu, hasilnya yang dizakati. Kemudian yang keempat, harta tersebut mencapai nisab, mencapai batas minimal nilai harta itu wajib dizakati. Para ulama bersepakat itu senilai dengan nisabnya emas. Emas itu minimal wajib dizakati ketika mencapai 85 gram murni, emas murni, atau ya pokoknya yang kita miliki lah ya. Kalau rata-rata 1 gramnya itu adalah 1 juta, berarti kalau kita punya uang senilai 85 juta dan salah satu nanti syaratnya sudah melewati haul, sudah berusia setahun dari sejak ditabung atau disimpan, maka itu sudah kena zakat. Jumlah atau besaran zakatnya adalah 2,5%. Kemudian yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu punya uang simpanan tabungan 100 juta, itu kan sudah kena zakat ya kalau dihitung berdasarkan 85 gram emas dengan nilai rata-rata ya, kita sebut 1 juta. Tapi ternyata sebelum ini pinjam di bank untuk apakah renovasi rumah atau beli kendaraan, dan ternyata bulan depan itu yang harus dibayarkan itu lebih dari 30 juta. Berarti kan kalau itu dibayarkan kan mengurangi yang 85 juta tadi atau 100 juta tadi.
sehingga dalam hal ini belum terkena atau belum wajib membayar zakat ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, zakat itu diatur oleh Allah dan Rasulnya dari segi proses pengumpulannya termasuk pendistribusiannya. Nah, yang berhak mendapatkan zakat itu di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 asnaf ya, atau 8 kelompok. Siapa? Satu, fakir. Apa bedanya fakir dan miskin? Karena disebutnya berbeda nih. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir itu adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Mungkin dia habis bangkrut gitu ya, semuanya dijual habis melunasi utang, maka orang ini kategorinya fakir, nggak punya apa-apa, sudah habis semua. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka. Ya, hampir mirip sebetulnya, tapi yang paling utama, yang paling dianggap ini lemah, ekonominya paling rendah, itu adalah fakir, baru kemudian miskin. Orang itu bisa fakir karena mungkin bangkrut usahanya, atau terlilit utang dan banyak yang harus dia keluarkan, terutama bunganya atau apanya gitu ya. Bisa juga karena kecelakaan atau karena sakit yang memerlukan biaya untuk pengobatan yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, amil, yaitu mereka atau panitia, boleh ya. Jadi amil itu bisa perorangan. Kalau kebetulan di masjid tertentu itu yang bisa hanya 1 orang, tapi akan lebih baik lebih dari 1 ya. Jadi sebut saja panitia ya, yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, atau sering disebut juga dengan badan amil zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, orang yang hatinya baru saja dijinakkan karena mendapatkan hidayah. Nah, itu perlu mendapatkan zakat untuk menguatkan akidah tauhidnya dan sekaligus menunjukkan kepedulian Islam terhadap mereka. Yang kelima, riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Mungkin ada yang bertanya, masih ada nggak di era modern ini perbudakan? Sebetulnya masih terselubung, itu banyak orang-orang yang dipekerjakan atau menjadi ART atau ART ya, asisten rumah tangga, yang dalam tanda petik itu seperti disekap dan diperbudak oleh majikannya. Kan kita sering mendengar TKW kita itu di Hong Kong atau di Arab Saudi, itu statusnya mirip perbudakan di masa jahiliyah, sehingga banyak yang kemudian kabur dari rumah majikannya karena ya posisinya seperti diperbudak. Maka mengapa banyak terjadi kasus pemerkosaan? Itu karena sebagian orang Arab masih memahami bahwa pembantu itu disetarakan dengan budak, dan budak itu dalam pandangan mereka itu boleh digauli, boleh disetubui kan gitu kan. Maka terjadi kan pemerkosaan dan sebagainya. Kemudian yang keenam, ghorimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan kemuliaannya. Kalau konglomerat yang hutangnya besar tapi asetnya juga besar, itu tidak termasuk ghorimin. Ghorimin itu orang yang berhutangnya memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena nggak cukup duitnya, gajinya itu nggak memadai sehingga terpaksa harus hutang dulu, atau sebetulnya gajinya cukup tapi ada kebutuhan mendesak yang jumlahnya besar. Misalnya awal tahun ajaran ya, anaknya harus bayar uang pangkal untuk masuk sekolah, masuk perguruan tinggi, itu kan besar ya. Rupanya gaji yang tadi pas-pasan itu kalau sekiranya digunakan untuk membayar uang pangkal, SPP yang mahal, itu tidak cukup untuk bisa membiayai kehidupan sehari-harinya. Nah, itu termasuk kategori ghorimin yang seperti itu. Yang berikutnya, fisabilillah,
mereka yang berjuang di jalan Allah dalam kegiatan dakwah, jihad dan lain sebagainya. Fisabilillah itu bisa termasuk juga masjidnya, musolanya, madrasah, pesantren, rumah sakit dan sebagainya. Karena semua itu merupakan sarana dalam rangka memperjuangkan dan mengembangkan dakwah Islam gitu. Jadi nanti dalam pengelolaan zakat ini amil juga harus proporsional. Jangan semua untuk fakir miskin. Sebagian harus juga dialokasikan untuk, misalnya kalau masjid itu kan memerlukan biaya perawatan, maintenance ya kan. Oh ini kan sesekali lampu ini mati, nah, itu perlu juga diberikan jatahnya gitu. Kemudian yang ke-8 yang terakhir Ibnu Sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dan perjalanannya dalam rangka ketaatan, bukan dalam rangka kemaksiatan. Kan boleh jadi tuh ada orang yang mengadakan perjalanan tahu-tahu dompetnya dicopet akhirnya nggak punya ongkos untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke rumahnya, duitnya habis ya. Ada yang seperti itu, kecopetan atau dirampok atau hilang, nggak tahu di mana hilangnya. Intinya dia dalam posisi memerlukan dana untuk bisa melanjutkan perjuangannya atau perjalanannya atau kembali ke rumahnya. Nah itu boleh, berhak menerima zakat ya. Sehingga memang Islam itu sebenarnya memberi solusi juga kepada orang yang tadi seperti Ibnu Sabil ya, dia datang ke pengurus DKM dan kalau ada simpanan uang zakat untuk jatah Ibnu Sabil, dia berhak menerimanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bahas jenis zakat. Zakat itu secara umum dibagi menjadi 2. Zakatul fitri, itu sebutannya begitu dalam hadis, walaupun populernya di Indonesia zakat fitrah. Perlu saya jelaskan, fitr dengan fitrah itu 2 hal yang berbeda. Tapi lagi-lagi harus saya katakan, istilah zakat fitrah itu sudah terlanjur viral, sudah terlanjur menjadi diksi atau menjadi kosakata sehari-hari kita. Yang benar itu sebenarnya zakatul fitri ya, karena di dalam hadisnya begitu. Zakatul fitri tuhrotan lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Al fitr itu artinya makan. Maka Idul Fitri itu jangan diartikan kembali kepada kesucian, itu salah. Yang betul Idul Fitri itu hari raya makan. Hari raya kita dibolehkan untuk menikmati makanan. Karena apa? Karena di hari itu haram berpuasa. Fitrah dengan fitr itu jauh sekali berbeda. Kalau fitrah itu artinya adalah asal kejadian atau potensi yang Allah berikan pada diri setiap manusia. Makanya kalau hadis yang berkaitan dengan fitrah itu misalnya bunyinya begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Jangan diartikan bersih di situ. Fitrahnya adalah cenderung ya, menurut asal kejadiannya ini cenderung bertauhid. Maka lanjutan hadisnya kan apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi pada asal kejadiannya potensi dasar yang dimiliki manusia itu adalah beragama tauhid. Tapi dalam perkembangannya lingkungan sosial khususnya orang tuanya lah yang membuat anak itu bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, gitu. Itu fitrah. Hadis yang lain juga mengatakan misalnya khamsun minal fitrah, ada 5 yang termasuk fitrah, yang termasuk kecenderungan atau potensi alami manusia. Apa misalnya? Al-khitan, qasus syarib, taklimul adofir, memotong kuku, tadi khitan, qasus syarib, mencukur kumis. Kemudian ada 2 lagi itu mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Apa maknanya? Setiap orang fitrahnya itu adalah senang dengan kebersihan dan kesehatan.
bukan apa tadi? Makan. Kalau fitr itu makan, kalau fitrah lain lagi gitu. Maka sebutan yang benar menurut asalnya itu adalah zakatul fitri, bukan zakat fitrah gitu. Ini dari segi bahasa ya. Tapi kalau nanti ada yang mendebat, ini kan sudah menjadi kosakata kita, yaitu soal lain lagi. Saya hanya meluruskan istilah dan berikut maknanya supaya kita tidak salah paham. Maka sekali lagi, Idul Fitri itu tidak sama dengan audah. Kalau audah dari ada yaudu audah itu memang artinya kembali. Tapi kalau id itu artinya hari raya. Hari yang memang dirayakan dengan apa? Dengan makan-makan. Karena di hari itu kita diharamkan berpuasa. Jadi sekali lagi, Idul Fitri artinya bukan kembali ke fitrah. Apalagi fitrah diartikan kesucian gitu. Itu juga tambah salah kaprah gitu kan. Oke. Jadi tapi ini memang sudah terlanjur viral ya. Susah juga itu merubahnya. Tapi perlahan-lahan saya mulai mengenalkan pemaknaan seperti itu supaya kita tidak salah juga gitu. Itu yang pertama ya. Jadi jenis zakat itu ada dua, zakatul fitri dan yang kedua zakat mal. Zakatul fitri itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Nah ini ada kaitan dengan Ramadan ya. Pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau dikeluarkan melewati sholat Idul Fitri tidak disebut zakat lagi, tapi disebut sebagai sodakoh makbulah, sodakoh biasa yang mudah-mudahan diterima. Oleh karena itu zakat ini berupa bahan apa? Makanan atau yang senilai itu harus dikeluarkan sebelum sholat. Yang lebih afdol lagi ya kira-kira 2 atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Karena spiritnya adalah bagaimana fakir miskin yang kesusahan itu bisa ikut bergembira, bisa ikut menikmati kebahagiaan di hari Idul Fitri dengan punya bahan makanan yang bisa dimasak gitu. Bahkan di era yang semakin maju ini idealnya yang diberikan kepada fakir miskin sebagai zakat al-fitr itu tidak hanya berasnya. Itu kalau di kita ya, kalau di Indonesia Timur mungkin sagu, di Madura mungkin jagung kalau masih makan jagung ya, atau kalau di negara lain gandum gitu. Tapi juga diberikan mentahnya, uangnya, supaya apa? Supaya berasnya bisa dimasak. Bayangkan kalau semuanya ngasihnya berupa beras, masaknya pakai apa? Kan perlu gas, perlu lauk pauk, perlu sayur, perlu buah-buahan, bahkan mungkin perlu minum susu juga, biar kalau istilah dulu 4 sehat 5 sempurna. Itu yang ideal gitu. Jadi spiritnya adalah menggembirakan fakir miskin agar di hari raya jangan bersedih, jangan ada kesedihan, jangan ada kemurungan. Semuanya harus diisi dengan keceriaan dan kegembiraan. Wong merayakan kok sedih kan, aneh kan. Jadi merayakan itu harus bergembira, harus berceria, harus bahagia gitu. Nah ketentuannya itu 1 sok. 1 sok itu kalau dihitung dikonversi dengan liter itu 3,5 liter. Kalau dengan kilo itu sebenarnya sudah diukur ulang, itu bukan 2,5. Yang banyak itu 2,5 kan. Yang lebih pas tuh 2,65 atau kalau mau dibulatkan 2,7 kilo ya. 1 jiwa. Dan zakatul fitri ini berlaku bagi anak yang baru lahir. Jadi kalau tiba-tiba sebelum takbiran nih brojol, tahu brojol ya, lahiran, maka anak yang baru lahir itu sudah wajib dizakati oleh orang tuanya. Karena zakatul fitri ini adalah zakat jiwa yang menjadi tanggungan muzakinya, menjadi tanggungan orang tuanya. Tentu saja yang mampu ya, kalau nggak mampu ya nggak wajib. Bapak Ibu sekalian, zakat mal itu banyak ragamnya dan nanti ada ketentuan-ketentuan khusus ya.
Satu, zakat emas, perak, dan logam mulia. Itu zakat yang dikenakan atas emas, perak, logam mulia yang telah mencapai nisab dan haul. Syaratnya itu ya tadi berapa? 85 gram atau yang senilai dengan itu. Ya kalau misalnya sekarang naik terus emas itu, ya berarti nilai tukar rupiah kita yang anjlok atau jatuh ya. Jadi zakatnya itu semakin tahun semakin besar kalau dalam bentuk uang ya. Yang kedua, zakat atas uang atau surat berharga. Kita punya tabungan, punya deposito, punya juga mungkin obligasi, surat-surat berharga atau bentuknya saham. Itu kalau sudah mencapai nisab dan haul juga wajib dikeluarkan. Sebut saja misalnya Bapak Ibu nanam saham. Nilai sahamnya itu kalau ditotal senilai 85 gram emas, dan sudah setahun ini, sudah tiap bulan tuh menikmati dividennya, keuntungannya gitu. Maka itu wajib dizakati 2,5%. Yang ketiga, zakat perniagaan atau perdagangan, yaitu zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Jadi cara menghitungnya, sebut saja misalnya ibu punya warung di rumah, modal awalnya katakanlah 50 juta, dikelola selama 1 tahun, dihitung-hitung setelah dipotong atau dikurangi biaya operasional, biaya pegawai yang ikut ya, biaya macam-macam lah ya, itu untungnya mencapai 100 juta. Dari 50 juta untungnya sampai 100 juta. Nah itu sudah kena zakat. Tapi kalau belum sampai segitu, belum mencapai nisabnya emas tadi, dan masih juga mungkin punya cicilan kalau awalnya itu gitu ya, pinjam di bank itu, maka itu belum kena zakat. Yang berikutnya zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yaitu zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Nah ini tidak nunggu haul. Kalau kita punya sawah yang luas di Karawang, ditanami padi, setahun bisa panen 3 kali, maka setiap panen jika sudah mencapai nisab itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi beda ini dengan zakat harta yang lain tadi. Kalau zakat ini tergantung panenannya. Kalau Bapak Ibu punya perkebunan duren, dan durennya duren yang keren ya, misalnya duren montong atau blackthorn atau duren musangking gitu ya, sekali panen itu dihitung-hitung ya, nilainya itu melebihi nilai tadi 85 gram emas, maka itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Yang berikutnya zakat peternakan dan perikanan. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang punya kambing, punya sapi, punya kerbau, punya ayam yang jumlahnya banyak gitu ya, ada atau tambak, lele, atau punya empang yang diisi ikan nila, ikan yang suka gurami, atau yang ngomongnya terlalu cerewet ikan bawal bawel. Itu sekali lagi hasil perikanannya kalau sudah mencapai nisab dan haul itu juga wajib dikeluarkan. Lalu zakat pertambangan, kan mungkin kita juga ada yang punya usaha tambang, apakah batu bara, apakah emas, nikel, apalagi biji besi dan lain-lainnya, itu juga kalau sudah mencapai nisab dan haul juga wajib dikeluarkan. Lalu zakat perindustrian, jadi usaha di bidang industri ini ya. Misalnya produksi barang dan jasa. Kan mungkin di antara kita ini ada juga yang memproduksi apa gitu. Apakah kosmetik, pakaian, memproduksi alat-alat mandi, ATK dan sebagainya. Sekali lagi kalau hasilnya sudah mencapai nisab dan sudah haul, itu juga wajib dizakati. Kemudian mungkin ini yang paling banyak, zakat pendapatan dan jasa, atau orang sering menyebut zakat profesi. Dan profesi itu sangat banyak.
Bahkan di era digital ini banyak bermunculan profesi-profesi baru. Kalau dulu yang sering disorot itu dokter, katanya sekali nyuntik sekian gitu. Pengacara sekali memenangkan perkara itu dapat berapa persen dari kliennya gitu kan. Kemudian akuntan atau yang ngurusi pertanahan, sertifikat atau apa, notaris gitu kan. Dosen, guru jarang disebut karena pendapatannya jarang mencapai nisab katanya. Kalau yang sering mencapai nisab itu ya apa namanya, dokter, ya, broker gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi zakat ini dikeluarkan sekali lagi apabila pendapatannya itu telah mencapai nisab ya. Kemudian yang kesembilan, rikaz. Rikaz itu adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan. Ibu lagi bangun rumah nih, gali pondasi, tahu-tahu nemu emas 1 kilo. Wah, itu zakatnya beda dengan yang lain. Ini zakatnya paling besar karena dapat rezeki nomplok 20%. Jadi kalau emasnya 1 kilo itu dijual laku misalnya 1 miliar, zakatnya 200 juta ya. Tapi mungkin berbeda kalau jika dikaitkan dengan pencarian harta karun, itu lain lagi, itu ada usahanya tersendiri itu. Kan kalau kita lihat di YouTube itu kan banyak yang entah harus menyelam atau harus ke tempat-tempat yang sulit ya dengan menggunakan metal detektor gitu kan. Kalau itu usaha, itu masuknya di zakat pendapatan dan jasa atau zakat kategorinya, bisa perniagaan juga, tapi intinya zakat mal di situ. Nah, yang ini adalah yang tidak disengaja dan memang tidak ada niat untuk mendapatkan itu, gitu kan? Apakah nemu emas, nemu intan, nemu barang-barang berharga lainnya, kan gitu. Yang jelas karena proses pemerolehannya itu mudah, maka zakatnya besar. Demikian juga tadi saya belum nambahkan di pertanian, perkebunan, perhutanan itu jika proses pengelolaan pertaniannya itu memanfaatkan alam, airnya tak ada hujan, tidak melalui irigasi yang memerlukan biaya, nyedot air dari sungai dengan diesel dan memerlukan banyak modal, maka yang tada hujan itu zakatnya 10%, sedangkan yang menggunakan pompa atau ada jasa lain yang berkaitan dengan irigasi itu hanya 5%. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, syarat zakat mal itu satu, yang mempunyai harta itu beragama Islam dan sudah akil balik. Bagaimana kalau misalnya ada anak, ini orang tuanya kaya dan sudah diberi jatah sekian-sekian gitu. Nah, kalau memang dia belum akil balik, belum wajib ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya menyadari bahwa harta yang diberikan kepada anaknya sejatinya masih dalam penguasaan dia, maka orang tuanya itu juga wajib mengeluarkan zakatnya gitu. Kecuali kalau kebetulan anak ini dapat harta warisan, orang tuanya meninggal misalnya, dan dia masih belum akil balik, belum terkena subjek hukum atau belum menjadi mukallaf gitu. Yang kedua, orangnya merdeka, bukan budak. Jadi budak di masa lampau itu tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau sudah merdeka, sudah punya kekayaan dan harta tersendiri, itu wajib. Lalu harta yang dimiliki itu halal, kepemilikannya penuh atas hartanya, mencapai nisab sesuai dengan jenis hartanya, mencapai haul sesuai dengan ketentuannya. Enggak semuanya tadi ya. Kalau rikas itu enggak nunggu haul, saat ditemukan wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat pertanian tidak nunggu haul, tapi nunggu masa panen. Tergantung panennya berapa kali. Ada yang cukup sekali setahun panen, ada yang 2 kali, bisa juga 3 kali. Kalau sekiranya Bapak Ibu itu menjadi pengusaha taugi, kecambah, berapa hari itu udah panen kecambah?
katanya 3 hari ya, dan besar skalanya, hasilnya juga besar. Maka setiap panen yang ketika ditotal, katakanlah tiap minggu ya berarti tiap minggu wajib mengeluarkan zakat itu ya, karena hasilnya langsung kan, instan kan, seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, harta atau penghasilan yang bertambah, hanya saja syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa serta rikas. Jadi haul itu hanya berlaku di luar ini, zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa atau profesi dan rikas. Itu nggak ada ketentuan haul. Ya, kalau pertanian, perkebunan, perikanan tadi ya saat panen. Jadi kalau kita panen lele itu cukup 3 atau 4 bulan, dan setahun bisa 2 kali atau bahkan 3 kali ya. 3 kali panen itu kalau sudah mencapai nisab ya sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nisab emas itu sebesar 20 dinar. Ini menurut ketentuan dari Nabi ya. 20 dinar itu mata uang emas ya, yang terbuat dari emas, itu setara dengan 85 gram emas murni. Nisab perak itu setara sebesar 200 dirham atau setara dengan 670 gram perak. Saya nggak tahu nih harga perak itu berapa. Dan harta tersebut, emas tersebut sudah dimiliki genap 1 tahun, berarti sudah haul, dan zakatnya sebesar 2,5%. Ya, apabila kita memiliki 200 dirham dan telah berlalu waktu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 5 dirham. Nah, ini ketentuannya kalau perak ya, 5 dirham. Dirham itu berapa ya kalau uang kita ya? Ini nanti harus bertanya juga ini ke krus yang punya mata uang dirham, yaitu Emirat Arab itu mata uangnya dirham. Kalau tidak salah hampir setara dengan rial. 1 rial itu sekarang berapa? Sekitar 4.000 kan? Ya, jadi kalau punya berapa tadi? 200 dirham, zakatnya 5 dirham. 5 kali 4 berarti sedikit ya, 20.000. Tapi kalau itu 200 dirham, tapi kan boleh jadi nilainya nggak segitu. Ya. Lalu kalau kita memiliki perusahaan, berarti ini zakat di bidang perniagaan, itu juga sama, cara menghitungnya sesuai atau setara dengan nisabnya zakat emas, yaitu 85 gram emas. Ini bisa fluktuatif ya, tergantung harga emas, harga pasaran emas sekarang berapa. Jadi sekali lagi, kalau kita punya misalnya kekayaan yang sudah di luar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tidak punya hutang, misalnya sampai 100 juta, itu paling gampang hitungnya, maka zakatnya adalah 2,5 juta ya. Nanti silakan dicek buku tabungannya. Kalau lebih dari 100 juta dan sudah setahun, berarti wajib dikeluarkan minimal segitu, 2,5 juta. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang rukun zakat. Rukun zakat itu niat, harta yang dizakati, ada barangnya, ada wujudnya, pemberi zakat, muzaki, dan penerima zakat, mustahik. Rukun ini harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya nggak terjadi perbuatan hukum yang namanya zakat gitu. Makanya ketika kita berzakat, itu kan biasanya disaksikan nih oleh amil zakat sebagai penerima, pengelola, dan nanti pendistribusi zakat itu. Ada kemuzaki ya. Nah, catatan tambahan, amil zakat yang menerima zakat dari muzaki sangat dianjurkan untuk mendoakan muzaki. Nah, itu ada ayatnya ya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Doakan kepada pembayar zakat, karena doamu
kepadanya itu membuat tentram, membuat tenang, membuat hatinya bahagia, ya kan? Jadi ada take and give, ada balances di situ ya. Masa ngasih kemudian ya udah selesai, kan harus ada apa ya, etikanya ya. Etika ya, saling mendoakan itu penting. Apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu atas harta yang engkau berikan atau zakatkan. Semoga Allah memberkahimu terhadap harta-harta yang masih engkau sisakan, dan semoga pula ya menjadikannya sebagai pembersih. Zakatnya itu sebagai pembersih terhadap dosa dan sifat-sifat tercela. Ada juga yang dengan doa lain. Ini katanya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, doa versi yang lain ya, tapi ini agak jarang kita dengar. Tahharahullahu qalbaka fi qulubil abrar wa zakka amalaka fi amalil akhyar wa shalla ala ruhika fi arwahis syuhada. Semoga Allah menyucikan hatimu seperti hati orang-orang soleh, menyucikan amalmu seperti amal-amal orang pilihan, dan memberikan rahmat kepada rohmu seperti roh para syuhada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini udah jam berapa nih? Oh, sudah habis waktunya. Ya, ini ada fungsi zakat, itu banyak fungsinya. Ada fungsi ibadah karena kita menunaikan kewajiban berdasarkan syariat Allah. Ada fungsi sosial tadi, menyuburkan ukhuwah Islamiyah, solidaritas sosial, keadilan sosial gitu ya. Ada fungsi ekonomi, membantu, mengangkat, memberdayakan ekonomi masyarakat lemah. Ada fungsi edukasi, membentuk karakter dan mental positif, memiliki etos kedermawanan. Ada fungsi spiritual, membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela, membersihkan harta kita dari yang bukan milik kita. Dan ada juga fungsi kuratif, menjadi salah satu terapi mentalitas korup. Orang-orang yang korup itu kemungkinan besar nggak berzakat itu, karena dia masih belum selesai dengan dirinya dan masih rakus terhadap harta kekayaan, harta yang bukan miliknya meskipun gajinya sudah besar. Yang terakhir, ini hikmahnya banyak sekali sebenarnya dari kajian ini, tapi karena waktu saya ingin langsung kepada mengapa zakat itu bisa menjadi penyempurna ibadah Ramadan. Karena satu, zakat, terutama zakatul fitri, penunaiannya dikaitkan dengan ibadah Ramadan. Dan tadi menurut hadis Nabi itu fungsi utamanya dua. Yang pertama, tuhrotan lis-shaim. Kalau bisa menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia atau perbuatan dosa dan perkataan-perkataan yang tercela, itu kan artinya zakat itu bisa menjadi instrumen untuk membebaskan diri kita dari segala dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, itu kan berarti yang tersisa amal-amal kebaikannya. Artinya zakat itu menyempurnakan kualitas ibadah Ramadan kita. Kemudian yang kedua, wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat itu, zakatul fitri itu bisa menggembirakan, memberi makan kepada fakir miskin. Nah, di antara ini dalam hadis yang lain, di antara amalan yang sangat diapresiasi oleh Allah itu adalah idkhalus surur fi nufusil akhorin atau finnas, yaitu memasukkan rasa bahagia, dalam bahasa sederhananya membahagiakan orang lain yang tadinya nggak bisa makan jadi bisa makan. Itu termasuk amalan yang luar biasa. Dan dengan zakat ini kita bisa mengembangkan etos ta'awun, spirit berbagi, spirit berkolaborasi satu dengan yang lain, sehingga umat ini menjadi lebih berdaya, umat ini menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih mantap lagi dalam mengembangkan pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kajian tentang zakat ini paling tidak
bisa membuat kita semakin memiliki kesadaran tentang pentingnya berzakat untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Saya kira demikian Pak, dan saya kembalikan.